Hello, welcome to NST Talk. Still with me, Echilo. Marcel, Brian. Oke Brian, mau nanya nih, weekend kemarin lo ngapain? Weekend kemarin apaan ya? Lu ngapain? Gue di rumah aja sih gue. Lagi serem, gue di rumah aja sih. Lo? gue gak kemana-mana men. Serius lo? Iyalah. Lagi begini. Gue hari ini mau bawa satu guest, namanya Ridwan. Rituan bukan, Rituan ada pejabat namanya Rituan ya? Ridwan Kamil ya? Itu Ridwan Kamil, Bapak. Bukan. Bukan. Ini salah satu DJ keren. Namanya Ridwan G. Rituan G. Oke, gue introduce ya. Langsung sama Ridwan G ya, OG. OG. Selamat datang Ridwan. Selamat datang. Terima kasih sudah menerima saya di NST Talks. Mungkin untuk start lu bisa kasih tahu kita nama lu, nama stage lu apa, dan background lu sih lebih ininya. Jangan terlalu serius ya. Enggak, gue gak pernah serius gue. Makanya gak banyak temen. Bercanda. Gue ketawa gue. Sampai sesek gue. Jadi awalnya gue itu tahun 2007 atau 2006 atau 2007 ya. Pokoknya tuh awalnya gue ada kolektif namanya Imperial Beat. Dipa Barus, gue Armada, namanya Mada panggilannya. Terus sama Mayo juga. Mayones. Copi. Kok nama-namanya semua nama makanan gitu ya? Mayo, Yoi. Coki. Bener juga. Bener juga ya. Padahal pada jarang makan loh. Kurus banget soalnya. Semua jarang makan. Iya. Terus. Pertama kick off-nya bikin acara-acara di Diva. Oh iya lupa gue. Sama Manasta. Nggak ada dia ya. Dulu pokoknya dia sih yang leadnya. ya. Nasta itu istrinya Batman, Henry Foundation, Good Night Electric. Good Night Electric, oke. Yang bikin Monday Mayhem. Mandi Mayhem. Nah dulu gue kerja di kantor dia tuh. Nah dari situ dia bikin, pokoknya inisiatornya dia udah. Kayak buat bikin, pertama sih kita bikin illegal rave. Nggak ada izin sama sekali. Bikin di Taman Ria. Ada warehouse kosong, sini aja nih. Lumayan ngasal sih. Sini aja nih gitu. Kayak undangnya tuh Naro. Belum nge-DJ tapi gue waktu itu bro, Naro, Riri, Anton, ya DJ yang ada pada zaman itu. Terus abis itu pindah-pindah ke Bukit Cafe Bandung, pindah-pindah terus deh bro ke Wizard. Tapi semuanya gak illegal semuanya. Bener-bener rave itu deh. Bener-bener. Iya. Jarang tuh. Nggak, tapi kalau illegal itu artinya kayak illegal karena nggak ada izin. Nggak ada izin. Dalam hukum atau nggak ada izin sama sekali. Illegal gitu. Nggak ada izin. Kan di kota nggak ada illegal kan? Nggak ada izin. Masih buka gak sih? Nggak tahu. Harusnya lu yang paling tahu ya. Iya. Gue jarang ke kota bro. Di rumah sih. Terus ya udah, abis itu bikin kayak gitu-gitu. Ya udah, kan nggak ada izin. Jadi ya ada orang pariwisata datang. Kita Biasa kasih. minta duit. Wah, cabut. Mereka minta duit atau lu yang kasih dulu? Mereka minta duit lah, ya kali deh. Gue yang kasih. Gue juga kalau mau bisa Kita nggak ngasih, tahu ya. nggak ngasih kan. NST itu nggak tahu soal ini ya. Terus Sekali rave tuh berapa orang yang datang bro? wah dulu sih rame mulu bro. Soalnya kan dulu kan, maksud gue tempat di Jakarta nggak terlalu banyak loh bro. Dulu pas gue ini sih cuman ada Diva, Lava, Parkit sama Bengkel. Iya, bengkel. Oh berarti sejaman sama parkit ya? Iya, tapi gue dulu di Parkit juga pernah bikin dulu. Bikin 3 lantai deh. Pokoknya tapi itu gue belum nge-DJ sama sekali. Jadi itu ya udah sama teman-teman gue aja.
Itu yang kayak tadi gue bilang. Tapi itu keren gitu, banget Mas. sih, walaupun itu nggak ada izin dan segala, tapi kan lu pada bisa bikin karena lu udah yakin ada crowdnya datang follow apa kolektif yang tadi namanya apa? Sebenarnya pasti enggak, ada, bro. pasti ada nama itu dong, nama timnya atau nama grup. Namanya Imperial Beat dulu. Iya, mereka follow Imperial Beat itu kan. Tapi kalau gue lihat Orang-orang. lebih kayak gini bro. Dulu alternatif tempat tuh nggak banyak bro. Betul. Dulu tempatnya ya udah itu aja gitu. Makanya jadi lo dimanapun lo bikin ramai. Orang pasti datang. Orang pasti kesana. Ramai udah pasti dimanapun itu. Terus dari tempatnya lu bilang lu bikin 3 lantai ya? Yang di mana nih? Yang di apa Pak? Di warehouse iya, di parkit juga. Nah lu gak ada izin tapi jadi ini tempat kosong aja nih? Kalau parkit itu klub. Oke, kalau misalnya yang lain yang lu bilang lu bikin Itu nggak ada izin. Gak ada izin dan yang emang gedungnya kosong? Gedung belum jadi. Bener-bener kayak rave. Warehouse. Oke, Bro, oke, gedung oke. belum jadi. Jadi yang punya pun nggak tahu. Enggak, jadi kayak zaman dulu misalnya kayak ada land kosong, terus oh shit ini Tempatnya di punya Taman gua, Ria. gitu. Gue gak pernah lupa kok. Di Taman Ria Senayan. Jadi waktu itu bikin duit lumayan dong. Lumayan banget. Bukan lebih Kok nggak diajak sih Acilo? Lah, Belum kenal. pertama lihat banget kok pertama kenal belum Ecilo kenal. di ini ya bro kita ya 365 ya bro. 365 belum kenal dulu. Pas gue residensi di 365 belum baru kenal sama dia. dulu. Lu tahu 36 ya? 36. Gue nggak tahu 36 juga. Oke. Kayak nama SMA gitu. Kita zaman negeri. Kita kalau kita tuh zaman apa sih? Kita mau jalan baik-baik bro. Iya sih kita nggak Gue yakin Nggak banget. pernah illegal. Enggak. Ini di NST Talks bro. Sampai gue buka. Terus Jadi gimana bisa jadi namanya Ridwan Gangs tuh? Oh, kalau itu dari bokap nyokap gue sih. Oh, Nama Ridwan. dari orang tua. Iya dari orang Orang gue yang namain bro. Oh, ya kirain ada nama apa? Kalau gue pilih suruh Pengen kayak jadi kayak orang alias negeri ya gue gitu. pilih yang lebih keren dikit lah. Apa kayak ya kan? Batman kayak atau Jadi Superman. G-nya itu nama keluarga. Karena ada 2 Ridwan, sering ketukar. Ada DJ satu lagi namanya Ridwan. Tapi dia di Decadence kan. Ya udah jadi gue tambahin G deh. Karena nama gue Ridwan Gozali gitu. Namanya keren juga ya, Gozali. Tahu sih. Pernah dengar di mana gitu? Lu orang Ada adek nggak? Lu orang pertama yang bilang loh. ada. Ada nama, adanya juga Gozali. Iya belakang. Ya, Cewek. Iyalah. Adanya cewek. ada. Adik gue cewek. Ada 2 cowok sama cewek. Gitu. Oh iya. Saya Adiknya. kayaknya kenal adanya. Nggak tahu ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Ada foto nggak? Di reuni. Ada foto nggak? Later. Tapi baru Jangan deh, jangan. Tapi baru kawin bro. Iya, jangan. Gue juga udah kain soalnya. Kalau gue baru cerai bro. Lo aduh ini detail banget. Gue tadi bagian itu. Jadi dari nama lo jadi stage name. Heeh. Stage name-nya Ridwan G juga. Iya. Jadi lu gak ada alias ya? Ngapain? Oke. Ya kan? Gak usah. Kayak pakai alias, Pak. Ini kan ada nih aliasnya. Mungkin dia lebih itu jago gitu. Oh, iya. Enggak lah, bukan berarti gitu. Nama-nama fancy gitu nggak perlu. Ini nama gue Ridwan udah lu follow. Orangnya aja gue ngalah pakai namain G daripada Ridwan gitu. Enggak ada gitu kok. Sumpah enggak banget sumpah. Jadi setelah sejarah-sejarah itu sejak kapan bisa kenal dunia seperti Ecilo, main DJ segala? Pokoknya awalnya abis itu tahun 2008 gue beli turntable autodidak. Yang pertama kali ajak gue main si Anton Wiryono. Apa nih? Anton Wiryono. Anton W ya. Abis itu dia ngajak Anton W. jangan gitu dulu, bro. Direkam kan. Pokoknya dia ngajak pertama kali main dia. Oke, di park. Kalau waktu itu park gue inget banget. Udah sejak itu ya udah jadi main terus bro. Di Sentro, di mana-mana pindah-pindah lah. Residensi gue yang pertama itu di 365 Eco Bar. Itu pertama kali gue kenal sama Pak Ecilo. Pak Ecilo. Waktu itu juga namanya Ecilo atau? Iya. Ecilo udah lama Ecilo Udah gak berubah. Baru udah Ecilo. Udah abis itu ada gue residensi juga
Itu waktu itu gue masih kerja di Siami Niaga. Jadi gue di Siami Niaga itu 8 tahun. Kok nggak nyambung gitu sih tiba-tiba? Kan Dari lu nanya sejarah kan. illegal- Dulu banker. Iya. Oh, Emang jadi gak nyambung. dulu- Karena gue dulu kan tadinya mau masuknya graphic design bro. Tau gak bokap gue bilang apa? Bilang apa? Kamu mau kerja di Snappy? Tapi itu terjadi. Gila banget gak tuh. Udah gue sampe kayak mau gue debatin kayak apa, mau gue berbusa ya gak bakal. Udah gak bakal ketemu kan. Tapi lu ya lo maunya apa? Kuliahnya apa? Hukum akhirnya. Kuliah hukum. Oke. Iya. Terus lu kerja di bank. Bar exam gue udah lulus lagi. Jadi gue udah ada license Iya, as a iya, lawyer. iya. Udah lulus juga bar exam. Kenapa lu gak jadi lawyer? Kan lumayan loh. Karena kita gue kenapa-napa. gak mau. Ogah hidup cuma sekali bro. Kan lu ambil hukum. Ya itu karena keinginan orang tua kan. Bukan Kan keinginan lumayan gue kan. nolongin kita kalau kenapa-napa. Bisa juga. Bisa. Bisa sih. Ya bisa sih. Iya, bener juga sih. Padahal kita sering langgar ya. Iya, bener sih. Iya, iya. Oke. Pokoknya gitu. Terus tadi pertanyaannya apa bro? Kenapa bisa nama lu di Tuan Ji ya? Oh, Oh, iya. ya bukan. Setelah Bukan, itu, bukan. Setelah itu. Kenapa bagaimana jadi bisa ke masuk banker? ke dunia ini? Oh, Lu udah Dari banker kok ke dunia musik kan tadi gitu. udah. Abis itu beli turntable, Iya. diajak Anton main. Udah dari situ escalate, main di Sentro. Residensi gua pertama itu pas gua di CMI Niaga, residensi pertama tuh 35 Ekobar. Itu lo tau lah, pas namanya di Digital Six ya. Iya, zaman dulu. Abis itu gua residensi di Union Group. Di semua tempatnya mereka, outletnya mereka, Louis, Korean Screw, Country Club, TP, apa, di rotate aja terus. Mungkin lihat di Tapi sekarang kayaknya udah gak pernah dipanggil lagi deh gue. Ini kita panggil. gue gak tau salah apa deh. pokoknya udah enggak sekarang. Terus gue residensi di Hakasan juga sebelum namanya ganti jadi Chow Chow. Di situ gue residensi sama Sean, seminggu 2 kali main. Abis itu yang bikin gue jadi full time DJ, nge-push gue untuk kayak gitu. Begitu gue dapat pokoknya gue dapat gue menang beberapa award Jo. Yang gue menurut bini gue kayak lu ngapain gitu, kerja yang lo lakuin capek, mantan bini sorry ralat. Mending lo nge-DJ aja, udah gitu. Terus gue bilang ya udah, akhirnya gue ikutin dia. Terus ya udah full time DJ, gue quit di bank deh. Kayaknya salah deh sekarang nih pandemi. Enggak. Itu gue mau nanya Wan. Interesting banget. Ini kan dulu kan apa sih namanya? Ini zaman dulu di 365 sama di zaman gue bisa sebut 3 tahun 4 tahun belakangan ini ya. Tuh karir lo kayak gokil banget tuh. Gokilan lu Jo. Apa yang bikin Lo trigger? masuk Axis Records gitu. Gokilan lu Jo. Ya, Gila, bukan man. aja, lu Itu gitu record tahu. labelnya. Terus techno paling gokil gitu. Gak percaya gue. Beneran loh, gue gak bohong loh. Gue kayak selalu nge-post kayak lagu-lagunya dia. Beneran loh, itu kayak record label yang kayak aduh, gue bangga deh ada orang Indonesia Thank yang you bisa so masuk much. situ. Beneran gue bohong. Thank you so much. Nanti minggu depan lu sini aja kan. Beneran gue bohong. Pertama kali dia kayak nge-post, gue sampai kayak kancing Axis Records lagi punya Jeff Mills. Itu kayak salah satu label Detroit Techno pertama lah, bisa dibilang gitu. Ya, for the modern techno lah. Iya. hitungannya. Iya. Gitu. Humble ya. Humble ya. Apa? Kan jadi dia gimana? Gue nanya lo dulu nih. Lu dulu. Lu dulu. Gak boleh lari. Apa yang bikin trigger lo, yang bikin lo Bisa meroket dapat lo? award apa, Cerita iya. apa? Ya udah oke. Tapi nih ya, abis pandemi buat gue semua award itu means nothing buat gue. Kalau perlu gue jual deh, beneran. Soalnya buat gue ya beneran kok. Abis pandemi, gue sempet ada ininya bro. Apa namanya ya? Hit rock bottom gue. Beneran. Ini gue gak malu, gue gak peduli. Gue sempet ketemu psikiater sampai begitu yang pas PPKM pertama tuh. Gak ada gig kan? Iya, betul. Gak ada job. Buat gue itu semua jadi kayak means nothing. Apa yang lo punya gitu loh, kayak apa? Menang award. Gue menang award yang apa? Paranoia.
2019 DJ of the Year. 2016 menang. Di pas DJ of the Year. 2011 dapat Resident DJ of the Year. Semua buat gue means nothing. Kayak cuman kayak gone semua. Iya. Ya kan? Nah, udah buat gue tuh udah kayak buat gue semua ini restart sih. Nangis gue. Tapi beneran buat gue restart. Jadi kayak ya udah, gue sekarang kerja di nama tempatnya Nebula. Nebula itu Pernah denger Nebula? yang punya si Rio Dewanto. Tempatnya di Melawai. Kenapa gue mau masuk sana? Karena menurut gue itu, buat gue itu super underground. Lu kalau lu search gitu di Waze atau Google Maps, nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Aku pernah denger. Nggak ada. Lu Pernah search denger aja tapi sekarang. nggak tahu di mana kan. Lu search. Beneran. Nggak ada. Spellingnya gimana? Nebula. Nebula. Nebular. Media. Bukan. Mau media. Kenapa media? Itu klub Jo. Beneran klub sih. Tanah Abang. Bukan. Nggak ada kan? Nggak ada. Sengaja emang nggak ada. Dari owner-ownernya maunya gitu. Terus habis itu gue Mungkin dia juga nggak ada izin kali. ada Jo. Ownernya salah satunya si namanya. Batuk sampai. Ada bro salah satu ownernya namanya Hiro. Hiro itu adalah jadi dia pokoknya Hiro itu adalah yang punya tempat bapak keluarganya dia ya. Kalau nggak ada keluarganya dia nggak ada Little Tokyo. Kakaknya Taro ya? Adi Yuki. Iya. Oh, Lu kenal ya? kenal. Yes. Ya, namanya Hiro. Ini jangan. Oh ya. Off the record. Adi Yuki, beneran. Ya, adanya Yuki. Jadi dia punya beberapa tempat karaoke sama tempat Iya. makan Aranjis lah. dulu tuh. Di Melawai. Aranjis. Udah Half habis. jab, half Indo. Udah habis itu ya udah ownernya ya mereka berdua nih. Habis itu gue liat tempatnya keren banget bro. Jadi buat gue keren ya kalau nggak tahu buat gue. Ada dia tinggal sama gua di Melbourne. Adanya Yang cowok. ini, Oh bukan satu lagi. Ada kayak gini. ada yang ini. Ada tahu ada kayak gini. Ada. Terus satu lagi tuh tinggal sama gua. Oh. Yang maskulin gitu. Yang biasa standar yang straight Semakin gitu. maskulin, semakin Mengerikan. Iya. It doesn't mean we are racist ya. Oh, enggak ya? Cuman enggak. gue juga enggak lah gila lo. Ya kali. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan dunia Iya. juga. Iya. Tadi ngomongin apa lagi? Tapi tangannya gede banget ya. Gua. Oh, bukan. Tingginya berapa sih? Ya Allah. Tangan apa tinggi? Tangan apa tinggi? Enggak, Udah yang siapa benar dulu dulu. tingginya berapa? Oh iya. Ini mau ngambil berapa nih? 185 kalau ngambil banyak. Tangannya besar. 187 gue. Enggak kalau di Korea kan tangan besar. Bisa keturunan. 187 gue. Tinggi banget ya. Tangan besar. Semuanya besar kali ya. Pakai cewek gue lah. Kalau ngambil banyak kan kecil bro. Bisa 182 lah. Iya kan. Bisa. Oh Oke. Oke jadi sorry ini back to topic ya. Iya. Jadi background lu kan offline event ya. Lu udah berapa banyak sih event-event yang lu udah buat? Dan event apa yang menurut lu paling hits lah buat lu? Paling Paling kehitung bro. nggak kehitung. Yang paling ini deh yang paling berhasil lah. Di bawah labelnya SPP kita pernah main di Omnia, Wonderfruit, Thailand. Tapi bikin event di Thailand. Enggak diundang kita. Diundang. Habis itu sama terakhir ini Burning Man kita. Burning Man Metaverse Oh iya. SPP. Gokil. Terakhir itu. Gimana sih barengan? Tapi yang Metaverse. Jadi kayak nggak tahu ya. Itu kayaknya masa depan deh. Kayaknya ya. Agak-agak serem juga sih. Agak serem ya liatnya ya. Agak serem dengan Iya, Metaverse. kayak di take over sama kayak Matrix tau loh. Iya, Film kayak Matrix ya. Matrix. Iya. Agak-agak serem. Burning Man Metaverse. Jadi lo Kayak konsernya Justin Bieber waktu itu ya. Ada kan yang metaverse juga tuh. gua nggak tahu deh kalau Banyak sekarang. Iya kan banyak. Iya, metaverse tapi. Jadi pas kita login gitu, bro, kita bisa pilih lu mau pakai kostum apa, segala macem. Terus gue aneh banget, gue kan pegang telepon terus, gue jalan ke dapur, pindah ke area lain gitu. Padahal dapur rumah gue ya, gue jalan ke kiri ruang tamu, pindah area lain lagi gitu loh kayak, nggak tahu ya, itu buat gue tuh kayak something sih. Oke. Terus Wan, nanya dong Wan, cerita sebenarnya lu tuh dari background keluarga musisi bukan sih?
Apa enggak sama sekali? Orang yang tadi gue bilang Itu gua suruh belajar hukum Gue kan. graphic desainnya suruh kerja Snappy, buset, Maksud gua di jauh keluarga lo gila ada yang main musik gak? Di keluarga lo ada yang main musik gak? Nggak Jadi ada. kan kadang-kadang gue suka Gak ada menelusuri Jo, gen nih. gak ada Jo. Gokil. Gue dulu sempet main drum, tapi goblok banget gue main drum. Sumpah mati, gue gak bohong bego banget. Gue gak bohong. Ya kalau gue ngerasa jago gue bakal bilang, tapi ternyata dia bego. Gak bisa. Bagus lah. Ya. Iya. Lu kan berarti fokusnya DJ ya? Ya kan? Lu nggak ada mau ke arah jadi produser? Apa? Udah ada ini sih record label. Ecilo udah rilis di SPP. SPP Records. SPP itu apa sih? Sunset People Project. Jelasin Ridwan. Oke, Sampai People Project adalah kolektif gua, Sean sama Heru. Awalnya kita bikin monthly di Lucy, pindah-pindah Lucy, Omnia Bali, Wonderfruit juga under SPP juga. Habis itu Burning Man juga SPP. Yang di Lucy juga monthly. Ecilo juga sering gue undang main di situ. Di Kilo juga ya dulu ya. Kilo. Sama ya udah. Gitu sih. Ada record label juga. Kalau gue pribadi, gue udah ada berdua sama Gary, udah ada track. Ditungguin dong. Ditungguin rilisnya kalau sama Geli. Iya, cuman nih nggak pede gue juga. Gak, udah rilis aja bro. Rilis aja. Jadi sekarang SPP itu sedang berjalan terus nih. Bagus men. Terus. One of the best. Masih Jakarta. One of the best. Kemarin bikin di tempat gue di Nextnya Nebula. kapan nextnya? Nextnya di Cao Cao. Ada lagi di Bandung. Ada lagi di Lucy lagi, Lucy yang baru, Lucy Sparks. Kok kita nggak diajak? Loh. Nanti kita datang. Oh nanti ya. Datang lah. Nanti ya. Di SPP ada member baru juga katanya. Ada. Baru ya. Ada. Marcel, Brian gitu ya. Ada. Nanti gue beli tuh turntable-nya beli dulu. Atau jadi member ya. Gue perlu minum lagi. Iya, tadinya formatnya jadi ya ini ngomong apa adanya. Tadinya formatnya gua, Heru sama Sean. Ya. Baru Habis itu sekarang gua, Sean sama Indra 7. Ya. Heru nggak dalam SPP lagi. Dia punya tempat. Namanya Slits. Oke. Bar-bar yang di Plus tuh. Ya. Lo tau kan? Dia nggak bisa bagi waktu. Gitu loh. Jadi kayak sebenarnya gak ada masalah sama sekali sama dia, enggak sih. Di banyak banget sih yang gosip gitu kayak Heru keluar ribut apa segala macam gitu ya. Kenyataannya enggak bro. Gak sampai detik ini, sampai hari ini juga gue masih berhubungan terus sama dia gitu loh. Itulah ada namanya disebut gogon bro. Gosip underground. New word gogon. Gogon. Kenyataannya gak ada masalah bro. Jadi sekarang Heru cabut, gue ngerasa gue perlu Orang baru. Refreshment. iyalah. Dan Indra buat gue ya, Indra 7 ya. Ya perfect sih. Perfect lah hard work. Perfect lah dia. Satu itu, kedua dia good producer juga. Yes, setuju. Ya kan? Setuju banget. Heeh. Kecil lu? Beda. Beda. Dia lebih sih. Oh, jadi lu lihat mereka rendah gitu. Dia kan ketawa-tawa doang nih ya. Genre beda. Genre beda. Maksudnya kayak dia ketawa-ketawa doang nih ya. Gila men dia. Desainnya dia gila banget, sumpah. Gue gak bohong. Minggu depan ya kita undang. Misalnya gue download nih ya. Apa? Search apa? Techno. Langsung dia. Dia masuk 10 besar. Bro, minggu lalu masuk Di top Beatport. 3 bro. Top 3. Iya. Iya. Bro, lu pulang dulu. Aduh, jangan masukin hati ya bercanda. Bercanda. Ya gue tau lah. Iya bercanda. Kalau gak bercanda gue udah pulang. Oke. Jadi tadi omongnya sampai Indra 7. Siap. Benar kayak Indra 7 namanya? Iya, itu tujuh. Orang ini dulunya Indra 7 tuh Media Distorsi nama bandnya. Lumayan terkenal dulu lagunya Iya. zaman dulu. Tahu. Iya, Media Distorsi namanya. Sama Gusta Songko itulah. Iya. Pokoknya. Lumayan, ntar kapan-kapan kita undang sini juga. Gitu. Lu jangan ngatain gue aneh gitu dong. Lagi mikir. Nanti deh nanti. Nanti gua email ya. Email. boleh. Boleh.
Oke Wan, terus Wan, terus plan SPP ke depan gimana Wan? Ini tadi gue baru baca lagi ya si siapa? Luhut Sitompul, Luhut Sitompul lagi. Siapa namanya? Luhut. Ya Luhut. Luhut. Kok jadi Luhut Sitompul? Luhut. Beneran Pak Luhut? Iya, Pak Luhut. Pokoknya PPKM naik level 3 lagi. Oh. Ya kan? Iya. Jadi ya gue gak bakal pernah tahu sih. Next Gimana? Gimana? Ya emang ada yang certain sekarang? Nggak Nanti ada sih. nanti nama. Tapi border sekarang udah dibuka banyak. Pelan-pelan udah dibuka. Banyak negara yang udah buka. Iya ya. Iya. Soon lah. Tapi di sini Indonesia kan orangnya banyak banget ya. Jadi agak susah gitu. Tapi gue untuk ngebantu ngilangin rasa parno, kalau gue baca based on history ya, yang namanya pandemi gitu, itu lama-lama tuh emang dia virusnya berkembang terus, tapi makin lemah. Iya. Kayak kasusnya flu Spanyol itu sama berkembang terus makin lemah. Kayak sekarang katanya Omicron nyebarnya lebih cepat tapi lebih lemah dibandingin sebelumnya. Ya karena kan imun Katanya kita gitu, kan naik. which is Harusnya gua kalau di nanya. Korea itu kita panggilnya with corona, jadi tinggal sama corona. Sebenarnya ya mungkin sama gitu kali ya kayak SARS dulu, Iya. flu burung. Cuman bedanya dulu kan nggak ada media ya. Iya betul. Media nggak se-expose kayak sekarang gitu. Iya. Jadi sekarang kayak kita baca tiap hari gitu. Jadi kayak semua orang pikirannya ya udah parno. Betul. Itu media juga karena bikin parno. Tapi sih. kalau di Eropa kalau lihat mereka nggak pakai masker baik banget. banyak banget. Karena banyak juga nggak percaya sama vaksin. Iya. Iya. Banyak juga Harus masih mereka nggak pikir percaya sama ini vaksin. tuh kayak light flu gitu kalau Omicron ya. Mereka pikir kan sekarang kan mungkin ada teman-teman yang kena kali ya. Mereka cuma kayak sakit berapa hari habis itu udah sembuh. Iya. Jadi Bener. ya tapi kita selalu harus aware sih, jangan terlalu pikir ringan. Ya makanya tadi gue kayak gitu. Orang rumah gue pada kena, gue sempat kena gue yang Delta. Aduh, yang Delta amit-amit dah. Amit-amit. Iya kan? Maksud gue, sebenarnya dari tadi gue lagi tunggu sih, tapi ini di kan ada note nih kan tadi, lu bisa lihat ya. Tapi gue kan nggak tahu. Kelihatan banget Iya nih. iya. Kan di sini kan ada note namanya ghost producer. Gue mau nanya. Gue gua nggak mau tahu nanya. tentang itu, tapi mereka tulis. Tolong jelasin. Yang gue mau tanya di sini, apa sih pendapat lo tentang ghost producer? Banyaknya ghost producer. Pendapat lo ya? Kalau gue Salah? Apa enggak? Apa gimana? Kalau Ini buat kan gua, sekarang kan ghost producer itu apa dulu? jelasin dulu ghost producer. Jadi ghost producer itu kalau dari versi gua adalah misalnya nih, Cilo, gue mau bikin lagu dong pakai nama gue, tapi full gue yang writing segala macem, Tapi di belakang aja. tapi di belakang aja. banyak kayak gitu tuh. Banyak kenyataannya Menurut bro. lo, enggak, gue bukan bertanya, I'm not talking about anybody. Iya. Menurut lo itu sehat apa enggak sih sebenarnya? Jujur. Collab beda dengan ghost producer ya? Kalau gue sama Gili ya collab sih. Collab, beda. Kan gue sempet kayak ambil short course di tempatnya mantan bini gue kerja Jo di apa namanya SAE, sekolah musik sama film. Ya. Itu ada program namanya IMP. Gue ambil short course-nya tuh kayak 6 bulan gitu deh. Jadi gue paling nggak tahu basic-basic kayak Ableton lah. Iya. Paling nggak gue tahu basicnya deh. Betul, Gitu. betul. Udah habis itu tapi gue tahu gue nggak. Gue nada mayor minor aja nggak bisa bro bedain. Enggak, cuman kan kalau Sumpah, misalnya bisa gue. karena kita sering biasanya tuh kalau misalnya ada sebagian orang karena sering main Dan jadi tahun ada sumbang. jadi tahu nada sumbang apa Iya, enggak? Karena ada benar. satu pemain saksofon, gua nggak bisa sebut nama, ada satu pemain saksofon dia nggak tahu nada sama sekali. Tapi once dia dengar sesuatu dia bisa mainin. Nggak, jadi kita lagi ngomongin Ghost producer dulu. ghost Balik producer lagi ke itu jawaban. kan biasa enggak dari logika gue ya. Ada orang terkenal, habis itu dia mungkin nggak ada ide mau bikin lagu, suruh orang yang bikin lagu, habis itu launch pakai nama dia. Itu panggil dia ghost producer. Itu ghost producer. Habis itu lu jadi Kalau ghost producer atau lu yang buat minta gua, ghost producer? enggak. Oh enggak. Gini. Gue pakai nama Geli dan Ridwan. Collab. Oh. Jadi collaboration. Oh jadi ini dua-duanya lu gitu. Kelly. Enggak. Jadi ada enggak. orang lain. Ada orang lain. Ada orang lain. Partner. Yang gua tanya itu sama dia adalah dia setuju nggak sih dengan kan ini Konsep kan ghost ghost producer yang ada di scene Indonesia ini Sehat gak? sehat gak menurut lo? Nah ini tergantung nih, bro. Yang minta artisnya atau DJ-nya yang minta dibikinin lagu itu ngarahin atau enggak, Oke. dan tahu lagu apa atau enggak, tahu di bar berapa,
di loop di bar berapa. Itu dia ngerti bikinnya. Karena Jadi itu siapa sih? termasuk collab kalau gue bilang. Nah makanya kalau menurut gue kayak dia ngerti, diarahin, ya buat gue sah-sah aja. Sah. Enggak, kalau itu bukan ghost producer gue sebutnya sih. Kayak masih sebutnya collab lah. Gue Itu masih collab sih kalau gitu. Iya. Kalau Kadang-kadang Ghost kayak dia bener-bener Iya, nggak tahu sama soalnya sekali nggak sih? ada loh yang nggak. Nggak, Deli Nggak itu usah sebut artis. Ya Nggak nggak usah sebut sebut nama. nama. produser juga. Tapi ada bro yang bener-bener kayak Nggak tahu sama sekali. don't have a clue, kayak bikinin gue lagu dong, nih gue bayar lo jebret gitu. Iya. yang Tapi penting- di industri musik selalu ada aja ya, pasti ada lah. Pasti ada. Men, nggak usah di Indonesia. Ya, semua negara pasti Semua negara pasti ada. Pasti ada, pasti, Bahkan lagu-lagu pop juga semua kayak gitu. Iya. pasti ada kok. Kalau pop itu beda. Kalau elektronik itu ketahuan men. Karena elektronik itu komunitasnya Iya. baik internasional maupun komunitas kecilnya itu ketahuan. Biasanya Bener sih. keciri dari apa? Sound. Iya, ada ciri khas Ada suara lu keciri sendiri itu dari gitu. sound. Kayak misalnya nih, Ridwan pada saat nge-DJ, dia punya produser favoritnya. Iya. Pada saat produser tersebut pakai alias, dia keciri sama soundnya. Oh ini soundnya ini nih. Ngerti gak sih? Jadi di komunitas itu tuh kedengeran. Bukan kedengeran karena gue sih no. Gue misalnya kayak sekali denger, oh ini kayak punya I siapa know. gitu ya? Yes, I know something gitu loh. Kayak gue bilang, nggak usah muluk-muluk. Yang penting kita tancepin bendera Iya, Indonesia di Asia Tenggara. iya. Dulu. Gak usah muluk-muluk. Nggak usah muluk-muluk. Kalau gue sih gitu. Ntar gue meeting ya, ngomong gitu. Makanya jadi gue kayak apa namanya kayak well ya it's not my business juga sih. Cuman maksudnya kayak jadi ngerasa nggak sehat kadang karena selection gue untuk memilih talent itu adalah gue support banget men orang yang kerja keras dari dulu. Iya, gue tahu. Sangat suka banget gue orang yang kerja keras dari dulu yang gue ajak main itu orang yang kadang-kadang entah berantah tapi dia kerja keras men. I love that person, really love that person. Itu salah satunya. Oke, next. Lu ada pertanyaan gak, Bro? Buat lo ya. Boleh, lo boleh tanya bebas juga ke kita, gak apa-apa. Lo boleh tanya bebas Lo juga. kenapa dari tadi nanya-nanya gue? Betul. Susah juga ya? Jawabnya gimana ya? Oh, jadi gue beneran tanya nih. Boleh dong, tanya bebas dong. Iya, Ya, Itu mungkin ini mungkin ceritain bagaimana lu bisa, tadi lu bilang lu sempet divorce. Anjrit. dalam banget bro. Siapa tahu? Ouch. Apa sih? Bisa divorce-nya karena lo siap dengernya tapi ya. Iya. Siap. Gue pernah mantan istri gue ngandung anak kembar meninggal di Bali. Kita kubur di Bali. Hafil ya. Sejak itu ya udah. Everything's change. Ya. Iya. Deep. Really deep. Mulai dari pertama lagi aja ya. Kenyataannya itu. Tapi ya gue om itu lo tau kok. Apa namanya? Kayak buat apa? Depression, Iya. stres, semua tuh kayak dianggap di Indonesia nih ya, nggak ada yang bisa handle banget loh. Betul. Setuju banget gue itu. Iya. Itu sangat setuju. Secara- Gue waktu itu lo, gue post, gue ketemu psikiater, gue nggak malu gitu loh. Menurut gue ya semua yang perlu pertolongan, Betul. itu bukan orang gila loh. Iya. Ya lu perlu pertolongan. Gimana dong? Ya kan, lo tau, Setuju. lo perlu hubungin orang yang lebih ngerti daripada lo. Intinya gitu. Setuju. Abis kejadian itu, ya udah, gue ketemu psikiater, gue sempet ketemu sama orang-orang spiritual bro. Di Ketemu Bali-Bali apa aja, gitu bro? deh. Ketemu apa aja bro? Iya bro, beneran Serius bro. lo? Sumpah. Cerita dong, Di Bali. ketemu apa? Aduh, namanya siapa? Pak Mangku namanya. Gue ketemu dia. Not fucking helping at all. Enggak sih. Udah, gue lebih percaya sama sains deh. Emang apa tanggapan dia apa jawaban dia dari Cuman gini, kamu berenang ke laut setiap hari itu buat basuh energi Negatif. Terus gue bilang kayak, gue tiba ke laut lagi, nggak ngaruh bro. Gue ke psikiater dikasih obat, ngaruh. mendingan? Ya udah, ya kan, udah
gimana dong? Kenyataannya begitu. Tapi alhamdulillah gue kayak sama gue gak mau tergantung kan bro, sama kayak obat-obatan gitu kan. Satu bikin ngantuk banget, gila. Sampai kayak gue gak bisa kayak function gitu gue ngerasanya. Pas udah pertemuan ketiga, gue minta stop. Terus dia bilang gini, kalau kamu ngerasa bisa, ya udah gitu. Abis itu, ya udah, gue nggak pakai obat dari psikiater lagi. So far kayaknya nggak apa-apa ya, kayaknya ya, nggak tahu deh. Tapi salut sih Fuad sama lo. Maksudnya fight diri sendiri itu adalah yang paling susah, men. Iya, kita harus angkat topi tuh, men. Salut sih, men. Susah banget itu. Karena banyak juga orang Indonesia tuh nggak notice kadang-kadang kayak gitu. Maksudnya kayak di Indonesia tuh masih dianggap miring. Iya. Orang sebenarnya depresi, padahal dia kenapa? Dianggapnya tuh gila tau Dianggap nggak? kayak ada orang dibully gitu, kayak anak zaman misalnya kayak SD deh, kita dibully misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya kan dia depres untuk masa seumuran dia itu depres. Itu cuman nggak ada konseling yang benar. Nah itu ini bro, trauma. Setiap Iya. orang tuh punya trauma. Itu udah pasti. Udah pasti, 100%. Pasti. Cuman ada yang sadar, ada yang enggak. Gitu. Ya, ada yang ringan atau ada yang berat. Ya, gitu. udah pasti ada. Yang nggak sadar biasa kebawa terus sampai Nah, iya gue mencegah untuk gue biar kayak waktu itu kan lagi PPKM yang pertama tuh bro, nggak ada kerjaan segala macem kan ya. Wah gila, stres Gua banget kebayang gua. sih. Iya, gue ngerasa kayak gue gak ada gunanya nih gitu loh. Apa nih award apa menang di J of the Year, fuck it lah gitu loh buat gue, apa terus gitu. Nggak ada buat gue nih sekarang gunanya gitu. Benar, setuju gue. Iya, kayak Nggak ada. ya udah gitu, nggak ada gunanya. Udah habis itu ya gue ketemu psikiater gitu bro. Ketemu siapa? psikiater. Tapi kan dibalik semua kerja keras lu akhirnya lu ketemu pacar baru ya kan? Nge-DJ juga. Dia Hah. kagak lah, marah-marah doang. Masih muda kali, bedanya jauh kali. Beda jauh. Apa? Bedanya jauh kali. Bedanya 4 tahun, 4 tahun oke lah. Oke lah, 4 tahun. Oke lah. 4,5 tahun. Oke lah. Oke lah. Lo tanya dong, kok lo jadi depres juga? Gue lagi bayangin kenapa dia bisa hidup kayak gitu. Kok gue nggak ada saat itu gitu. Gue Oke, ada saat itu. Oke. Menarik nih, seru banget nih ngobrol sama Ridwan nih. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Wan, lo ada yang mau ditanya nggak ke salah satu dari kita? Apa aja? Lo nanya anything. Ini kan pada ngapain sih? NST Talks. NSC Talks. Oke. Maksudnya Iya, Ini yang buat Nusantara ya? Iya. Yes. Oke. Jadi, I get it. Itu yang kemarin yang live stream yang keren banget itu ya? yes. Bro ya? Si Nandi sempet main segala, Yes. Apsara ya? Yap, iya. Jadi sebenarnya sih NST itu adalah kita kayak platform media, maksudnya kayak cita-cita kita adalah maksudnya kayak kan kadang-kadang kan kita nggak cukup aja dari nge-gigs, man. Buat kenalin ke nge-guide crowd baru. Makanya salah satunya kita ada podcast, ada NST Talks. Terus kadang-kadang kalau kita cuman live stream doang nih, orang juga belum tentu mau dengerin 1 jam. Soalnya buat gue ya, live stream fucking boring bro. Iya. Iya, maksudnya kayak kan Lu boring cuma, gitu maksud gue sejam. cuma lu kayak liat nge-DJ gitu. Orang nge-DJ kan main gini. Beda loh sama lu liat band loh. Iya, Kalau beda. band kan kayak perform, Attractive. lebih seru gitu kan. Kalau DJ kan cuma kayak Kalau gitu bikin menjadi performing DJ aja. ini udah ada gue. Tahun Kalau lalu. gini terus. Gue pakai green screen segala. Pakai green screen segala. Ini gue DIY nih semua nih di rumah gue. Namanya SPP Resistance. Boleh promo dong. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Nih, coba. Namanya Sunset People Project Resistance. Jadi gue semua gue belajar sendiri. Itu project. Buat kayak pakai green screen. Ini yang 2 jam. Yang mana tuh? Bukan. Nih. Pakai green screen semua. Undang semua main kok. Indra segala macem. COVID-19 resistance ya? Betul. Itu dia. Ini studionya di rumah gue. Ini. Sebelah. Iya, dapet sponsor dari Red Bull gue sempet.
pas lagi pertama kali PSBB. Ini siapa nih? Itu kayaknya gue deh. Itu kaos gue, ya itu gue. Itu guys gue. Iya, maksudnya kayak apa? Sebenarnya tujuannya itu. Iya. Kita mau ngenalin, nggak hanya terus cita-cita gue sih, maksudnya mau jadi industri bener lah, Wan. Jadi situ. Bukan cuman semua bisa datang ke sini, bisa ngobrol, terus semua bisa main, kita bisa lihat, tapi dengan quality yang kita jaga. Betul, gitu sih, gue setuju sih. Iyalah bro. Lo tau sendiri Jakarta kayak gimana kan? Iya kan? Amin. Yoi. Iya, man. Setuju. Gokil man. Intinya sih kita mau nge-expose talent-talent kita sih ke dunia-dunia luar sih. Pasti salah satunya itu. Iya. Jadi nggak cuman gua mulu, bisa dari lo ada yang lebih muda nanti, ada siapa. Itu gua ngeliat ke situ sih. Nah, itu misi gue tuh pas SPP tuh. Sama Intergalactic. Gue seniat itu loh bro. Jadi gue minta Bedroom DJs kirimin mixtape ke gue. Gue dengerin satu-satu semuanya. Gue kasih mereka slot untuk main di The Room, di acara gue Intergalactic. Mereka dibayar nggak? Iya gue bayar lah. Bayar lah. Sama itu Ya. selalu dibayar. Ya gue bayar lah. Selalu dibayar sama Ya, dia. makanya gue nanya doang. Ya kali nggak Siapa bayar. tahu nggak bayar gitu. Tega amat. Gila lo hari gini. Tega amat lo. Terus Enggak lah gak mungkin. sampai jatuh gue. Dibayar. Udah pasti. Jadi gue kayak. Ya menurut gue ya. Regenerasi ya. Iya, Perlu lah. perlu banget. Ya iyalah. Ya kan. Karena zaman dulu nih, sorry to say ya, zaman dulu ada sebagian generation yang mereka nggak mau regenerasi. Sorry to say. Benar. Ada sebagian generation yang mereka nggak mau Itu yang regenerasi. senior dulu. Iya, ada sebagian regeneration. Dan Iya udah mereka kayak berapa rapel Jo. sama. Senioritas gitu Jo. Iya, kita sih Iya. nggak takut. Sorry to Apel say bro. lagi. Sekarang udah gak takut ya? Enggak lah, siapa? Enggak maksudnya. Iya maksudnya gini loh. Kalau mau kompetisi. Lo ikut Iya. olimpiade sana. Olimpiade. Iya, atau pon deh sana deh sekalian deh. Ya kan orang Iya. cuma main musik kok. Bisa just music kok. Kita kan Simple hidup gitu. musik. Iya kan? Semua bareng-bareng. Emang iya Itu kan? aja. Sip. Sip, kalau begitu Rituan, brother, thank you banget ya udah datang. Thank you juga. NST Talks, sumpah seru banget nih, Bener. one of the best NST Talks nih. Gokil bro, seru banget. One of the best. Next kita undang lagi kali kapan-kapan Rituan kesini lagi ngobrol-ngobrol. Enggak, Ya. nanti waktu Jauh bro. Ntar kita pindah studio, Lu duduk sini bro. Oh iya. Boleh, Nanti gue nanya baik banget ke dia. ya? Gue. boleh. Ntar kan kita studio baru ya, Siap. insya Allah. Oh iya gitu. Tapi kan di sini nanti. Tapi kita berapa episode ntar di sini dulu. Di mana studio baru ya? Oke. Gak bisa disebutin. Oh gitu sih. Nanti aja datang bro. Lu udah nanya soal marriage gua. Studio baru gak mau sebut. Gila lu. Gimana sih? Gak bakal bilang-bilangin juga bro. Iya. Udah ya. Udah selesai kan? Oke, Oh, iya, close. iya. Oke, siap. Thank you ya. Terima kasih ya.